Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana ila dinihil qawim wa bayyana lana ila syiratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kepada seluruh saudara-saudaraku dimanapun saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada kata yang lebih indah untuk kita ucapkan bersama pada pertemuan kita kali ini kecuali dengan kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan syukur tersebut, bersama kita berusaha untuk mengakui bahwa semua yang ada di muka bumi ini dan semua nikmat yang telah kita rasakan sampai detik ini adalah semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Al-Quran, sesungguhnya apabila kita jauh dari rahmat Allah, lakunna minal khosirin. Kita ini termasuk daripada golongan orang-orang yang merugi. Para sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya bulan Ramadan ini kita berbeda dengan bulan Ramadan yang sebelumnya atau bahkan pada tahun-tahun yang lainnya. Sebab pada bulan Ramadan kali ini kita berada di tengah satu wabah, yakni wabah corona, yang mana tentunya ini adalah salah satu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat muslim tentunya jangan terlalu takut dengan wabah corona tersebut. Tetapi di sisi lain, kita juga jangan meremehkannya. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi bersama tentang keistimewaan sholat di tengah wabah corona. Tentunya di dalam hal tersebut, bagaimana kita tetap konsentrasi untuk menggapai fadilah di bulan suci Ramadan. Para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya seperti kita ketahui, di bulan Ramadan keadaan ibadah kita harus lebih meningkat daripada bulan-bulan yang lainnya. Di antaranya adalah bagaimana kita harusnya meningkatkan sholat kita. Di antara sholat yang cukup istimewa tersebut adalah sholat tarawih. Dalam hal ini, tentunya kita harus mengetahui banyak sekali keistimewaan sholat yang ada pada bulan suci Ramadan. Setidaknya ada 3 hal yang apabila kita mengambil hikmah darinya, kita akan menjadi pribadi muslim bertakwa yang sesungguhnya. Yang pertama, dengan kita sholat tarawih dan meningkatkan sholat sunnah yang lainnya, ini semua adalah bentuk implementasi daripada hadis Nabi Muhammad SAW, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menyemarakkan bulan suci Ramadan dengan iman dan dengan kepercayaan, maka orang tersebut akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ulama, kata-kata qoma di dalam hadis tersebut lebih berindikasi kepada bagaimana dia meningkatkan sholatnya. Ada ulama yang langsung mengatakan qoma tersebut ditakwil menjadi sholat tarawih. Keistimewaan dari hal tersebut adalah bagaimana di bulan ini Allah dengan cuma-cumanya memberikan lembaran pengampunan dosa kepada kita semua sebagai umat-umat yang beriman. Dan tentunya hal ini berbeda dengan agama-agama yang lainnya, di mana umat-umat dari agama yang lain ketika akan bertaubat, mereka diharuskan membayar dengan sekian yang telah ditentukan oleh para ulama-ulamanya, oleh para pemuka-pemuka agamanya. Dan ini berbeda dengan kita sebagai umat Islam. Yang kedua, keistimewaan dari sholat ini adalah di dalam perkataan para ulama, kita masyhur mendengarkan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah tempat pertemuan kita sebagai seorang hamba bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tentunya hal ini menjadikan satu momen bagi kita. Ketika kita bersama bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita harus semakin
mempertambah rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hal ini juga mengingatkan kepada kita bahwa jangan sampai wabah corona yang terus berada pada kegelisahan hati kita menghalang-halangi kita untuk menambah semangatnya di dalam beribadah, khususnya sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah sholat ini khususnya bagaimana kita sholat itu mempunyai nilai imsak. Bagaimana menahan diri kita, menemengi diri kita dari perkara-perkara yang buruk. Kita tahu imsak apabila digaris atau digeret kepada puasa, itu bisa mempunyai banyak sekali sisi positif di dalamnya. Hal ini apabila kita melihat di dalam sholat. Lihatlah bagaimana orang-orang di dalam sholat itu sebenarnya adalah imsak yang sesungguhnya. Dia tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bertemu dengan orang-orang di sekitarnya, tidak boleh makan, dan tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan yang lainnya. Dan tentunya hal inilah yang harusnya kita jadikan satu pedoman, terkhusus berhubungan dengan wabah corona tersebut. Kita sering mendengarkan di berita-berita bagaimana cara menghindari wabah corona. Dan tentunya kita tahu, cara menghindari corona yang paling gampang adalah bagaimana kita mengkarantina diri kita, menjaga diri kita dari khalayak umum. Dan tentunya nilai ini sebenarnya sudah berada di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana di dalam Al-Quran perintah Allah yang paling mulia adalah bagaimana kita mendirikan sholat. Dan itu terbukti bagaimana sholat itu ketika perintahnya dicantumkan di dalam ayat suci Al-Quran, pasti itulah perintah yang pertama. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Dan dirikanlah sholat. Sebab di balik hikmah orang-orang yang mampu sholat tersebut, dia sebenarnya bisa menjaga dirinya dari perkara-perkara yang sejujurnya adalah perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Maka insya Allah dengan keistimewaan sholat ini, apabila kita benar-benar untuk konsentrasi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirat. Bahkan terlebih ketika kita bisa sholat dan kita bisa memahami apa arti dari sholat itu sesungguhnya, khususnya di bulan suci Ramadan ini, kita akan benar-benar mendapatkan satu kemuliaan yang tidak akan pernah didapatkan bagi mereka yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita yang sederhana ini memberikan hikmah bagi kita dan bisa memberikan satu kesemangatan bagi diri kita untuk menambahkan kesemangatan di dalam beribadah, sholat, dan berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.